tidak diberikan ya sebelum UTS dan sebelum UAS. Ya. Oke. Berikutnya, ini medianya, media yang digunakan. Ya, nanti kalau LMS-nya sudah benar ya, ini akan saya sebagai Dosko akan menyampaikan semua lewat LMS, materi standar semua kelas. Kemudian portal untuk absensi dan sebagainya, Zoom wajib ya, dari link dari portal. Kemudian kemungkinan video-video pra PJJ akan kami di YouTube dan akan kami sediakan banyak pilihan dosen. Nah, jadi terserah saudara akan suka yang mana. Ya, boleh pakai lihat videonya Bu Iin, Pak Agung Dinarjito, ya, pokoknya ini ya, akan kami berikan beberapa pilihan gaya dosen. Nah, kemudian WA Group, ya, mungkin kalau saya nanti akan pakai Google Drive juga dan pakai Google Classroom. Oke, ya, jadi mohon maaf, mungkin medianya banyak, ya, medianya banyak. Oke. Nah, hasil penugasan ya untuk tugas itu nanti dikumpulkan paling lambat 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Jadi misalnya pertemuan hari ini ada tugas pertemuan pertama, nanti saudara kumpulkan sehari sebelum pertemuan kedua. Nah, kalau saya nanti lewat Google Classroom. Ya. Oke, kuis, ya, kuis akan diadakan sebanyak 2 kali sekaligus persiapan untuk UTS dan UAS. Karena kan saudara UTS dan UAS pasti belajar tuh. Ya, jadi sekalian. Ya, sekalian 2 kali kuis itu dilakukan sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi dilakukan di pertemuan ke-7 dan pertemuan 15. Bareng semua kelas. Ya, semua kelas dibarengin. Soalnya sama. Nah, serentak ya, serentak. Nah, karena serentak, ini kemungkinan waktunya akan dipakai hari Sabtu mungkin atau hari Jumat malam atau Sabtu atau Jumat sore gitu ya. Nah, karena itu di luar waktu jadwal PJJ, maka saya sudah minta semua dosen kalau bisa tiap pertemuan PJJ diakhiri lebih cepat 5-10 menit ya, untuk mengganti jadwal itu gitu ya. Biar saudara nggak rugi gitu ya. Ya, saya sudah minta tolong diakhiri lebih cepat. Itu buat ganti waktu saudara yang digunakan untuk kuis. Tuh, saya itu baik ya. Sampai waktu aja hitung-hitungan. Karena biasanya saudara suka hitung-hitungan ya. Waduh ini kuis dilakukan di luar PJJ Pak. Oh, itu kan waktu saya buat nonton bola atau buat apel malam minggu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi itu nanti saya minta dosen mempercepat ya tiap pertemuan ya kurang lebih 10 menit lah dari jadwal. Ya. Nah itu buat ganti. Tapi seandainya nanti kepepet tidak ya nggak apa-apa ya. Tolong diikhlaskan. Ya. Oke, nah ini ya penugasan ya, harus sesuai RPS dan tidak ada pemberian tugas setelah ujian selesai. Jadi mohon maaf ya kadang-kadang mahasiswa itu kalau nilainya kurang itu ngejar-ngejar dosen. Ya, Pak bisa diberi tugas tambahan, nah itu nggak boleh ya. Nah, tidak ada tugas tambahan untuk perbaikan nilai. Nah ini agar tidak mengganggu persiapan UTS dan UAS ya. Maka tidak ada penugasan untuk pertemuan terakhir ya. Jadi pertemuan terakhir sebelum UTS dan UAS itu tidak ada penugasan. Oke. Kemudian nih ya, nanti rencananya akan ada kuliah umum ya, itu di pertemuan ke-13 ya, ada kuliah umum kayak Pancasila aja ya, ada kuliah umum ya. Nah, kemudian untuk membantu, nah ini saya sebagai Dosko merancang untuk membantu mahasiswa kalau misalnya nih di kelas pas PJJ nggak paham, mau nanya dosennya malu, nah, gitu ya, mau nanya dosen malu, sungkan, gitu ya. Maka kami rencananya akan mengadakan klinik. Nah, ini di luar ini resmi. Tapi saya sebagai Dosko yang merancang ini 2 minggu sekali ya nanti yang diasuh oleh dosen AKL bergantian. Nah, pas klinik itu ngapa
Oke, baik saudara sekalian, mohon maaf saudara yang aman sinyalnya malah saya yang enggak gitu ya. Aduh gitu ya. Ini sebentar ya. Saya pakai First Media, pindah ke First Media. Tapi untuk jaga-jaga saya harus pastikan sebentar. Internet saya juga untuk ini karena takutnya ini ada masalah sebentar ya. Saya ini. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi nggak enak banget lagi, serius banget ya. Oke. Nah, nanti merancang kegiatan namanya klinik AKL 1. Jadi ini lewat Zoom, gitu ya. Medianya lewat Zoom. Ya, nanti mungkin 2 minggu sekali, ya, gantian beberapa dosen, gitu ya. Nah ini sifatnya tanya jawab. Jadi kalau ada yang nggak paham, mohon maaf ya. Aduh, saya tidak tahu, padahal menurut saya bandwidth-nya lebih dari cukup untuk ini, tapi rebutan 2 Zoom aja udah ini sering bermasalah. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi itu ya. Ini mohon maaf ya, nanti
Oke, baik saudara sekalian, mohon maaf, suara saya dapat saudara dengar? Permisi Pak. Mungkin untuk jaga-jaga Pak Rohmat itu Pak. Ya. Off cam aja Pak. Oh Kalau ya, misal sinyalnya nggak oke, terlalu itu Pak. Iya enggak apa-apa baik. Pak. Oke, baik. Saya off cam ya. Ya Pak, enggak apa-apa Pak. Oke, ya, saya tadi juga pengen off cam sebetulnya, tapi mosok dosennya malah off cam gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan sebentar untuk ininya ya, sebelum kita masuk materi. Jadi itu saudara sekalian, ya jadi nanti tolong malu gitu ya, mau nanya ke dosen, ke saya gitu ya. Nah, nanti silahkan datang ke klinik, ya, datang ke klinik. Ya, klinik ini kan hanya untuk yang punya masalah gitu ya. Makanya kami sediakan itu 2 minggu sekali lewat Zoom, saudara tidak perlu ya. Oke, mohon maaf ya saudara sekalian ya. Aduh, ya mungkin nggak tahu nih tadi awal-awal semuanya baik-baik saja ya. Tiba-tiba kok menjelang panas-panasnya malah ini gitu ya. Oke. Oke, nanti ya kalau ini saya tertendang keluar, ya, kita break dulu kira-kira 10 menit ya. Kalau saya kembali ketendang keluar, saya break dulu 10 menit, saya akan coba restart modem dan lain-lain. Jadi nanti saya mungkin kembali ke ininya agak lama. Izin Pak, Ya, oke. kalau misalnya pada saat Bapak share screen baru ketendang, kenapa nggak misalnya mungkin bisa dibantu dengan Kinta untuk share screen, jadi Bapak tinggal menjelaskan aja. Oh, dari saudara ya? Boleh, boleh. Ya, boleh Pak, nanti dikirim ke WA aja biar kawan saya Oke, Kinta oke. share screen. Oh ya, oke. Ya. Coba nanti kita ini dulu ya. Kalau ada masalah nanti boleh seperti itu. Oke. Ya. Oke. Nah, terakhir ya ini sebetulnya udah. Oke, ini dari kami untuk saudara gitu ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Oke. Saya ingatkan lagi ya, bahwa kampus dan seluruh dosen itu tidak menginginkan mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang baik atau bahkan tidak lulus. Ya. Jadi jangan berprasangka, waduh, ini DO banyak amat, memang ini tidak, gitu ya. Terus kampus itu kalau saudara DO itu juga sedih. Ya, kalau ada mahasiswa yang DO, ya, lembaga itu merasa gagal juga dan sayang uang yang sudah dikeluarkan, gitu ya. Jadi pengennya sebetulnya semuanya lulus, gitu ya. Tapi ya, tentu saja lulus dengan cara yang dibenarkan. Jadi kami seluruh dosen mata kuliah AKL berkomitmen membantu saudara ya, untuk memahami materi AKL ya, dan mendapatkan nilai yang bagus dengan cara yang legal dan dibenarkan. Maka dari itu ya seluruh bentuk metode media yang digunakan tadi gitu ya, itu semata-mata untuk mendukung belajar saudara. Ya. Nah, saudara sekalian, metode PJJ ya, atau online itu bagi beberapa mahasiswa mungkin Pak itu nggak efektif. Ya, kami tidak bisa ngerti kalau dengan cara PJJ dan sebagainya. Mendingan kita segera ke kelas saja deh Pak, gitu ya. Kita ke kampus di kelas, gitu ya.
nggak efektif. Nah, beberapa rekan saudara yang drop out juga mungkin menggunakan bahwa PJJ itu tidak efektif, banyak masalah dan sebagainya. Betul. Tapi saudara sekalian, ya, mari kita fokus ke kelebihan PJJ. Ya, memang PJJ itu ada kurangnya. Ya, tapi sebetulnya ada kelebihannya juga. Nah, ini ya, kelebihannya apa? Dibandingkan saudara di kampus, gitu ya. Ya, metode PJJ minimal ini biaya yang dikeluarkan lebih kecil. Tadi sudah saya tanyakan ya, berapa langganan internet unlimited sebulan? Ya, itu saya langganan itu, ini menurut saya langganan saya sudah lumayan yang bandwidth-nya lumayan ya. Itu saya 400 ribuan. Gitu ya. Tapi ada yang 300 ribuan. Gitu ya. Nah, ya berkisar antara 200 sampai 500 ribu lah unlimited itu. Dan itu masih lebih kecil dibandingkan kalau saudara di kampus ngekos gitu ya, tetap ada paket data gitu ya, makan di warung gitu ya, belum jalan-jalan dan sebagainya. Gitu. Jadi harusnya, mohon maaf, tanpa mengurangi empati saya buat saudara yang mungkin karena pandemi keluarganya mungkin mengalami masalah ekonomi, ya, tapi secara umum harusnya ya PJJ ini lebih murah. Gitu ya. Jadi dan maka dari itu saran saya ya saudara kalau memungkinkan langganan internet yang unlimited, ya, baik yang pakai seluler maupun yang ada jaringan seperti Fast Media, IndiHome dan lain-lain. Oke, nah dengan PJJ itu saudara dapat belajar secara merdeka. Saudara itu mau belajar kapanpun, dimanapun itu bebas. Bahkan ya ekstrimnya saudara itu bisa belajar dari dosen lain. Ya Mas Akbar tahu ya Mas ya, saya itu mungkin dosen yang paling brutal. Ya, bahkan saudara mau ikut PJJ kelas lain pun saya izinkan. Pak mohon maaf Pak, saya tidak suka dengan gaya Pak Taufik, boleh nggak saya ikut PJJ kelasnya Bu Iin misalnya atau kelasnya Bu Diah? Silahkan. Bapak marah nggak? Enggak ya Mas Akbar ya. Saya itu orangnya mungkin paling brutal ya. Silahkan. Ya, prinsip saya adalah apa yang terbaik buat saudara. Meskipun itu tidak lewat tangan saya. Ya, prinsip saya adalah saya pengen saudara paham. Saya pengen saudara ngerti. Saya pengen saudara dapat ngerjain ujian. Saya pengen saudara lulus. Meskipun tidak lewat tangan saya. Nah, jadi silahkan. Kalau Pak boleh nggak saya ikut PJJ dosen lain? Boleh. Atau kalaupun tidak, saudara silahkan cari rekaman PJJ dosen lain. Silahkan. Ya, saya senang sekali. Saya tidak akan marah. Saya tidak akan tersinggung. Ya, itu ya. Inilah kelebihan PJJ. Nah, satu lagi ya, jadi saudara bisa cari rekaman atau bahkan saudara boleh ikut PJJ kelas lain. Nah, enaknya PJJ ini saudara nggak perlu nyatet sebetulnya. Beda waktu di kelas. Begitu saudara ke toilet, itu sudah ketinggalan. Ya kan? Bingung, tadi gimana nih ketinggalan. Nah, dengan PJJ ini karena ada rekamannya, ya, maka kalau tertinggal materi, saudara dapat ulang sampai ngerti. Gitu ya. Nah, ulang-ulang terus sampai saudara ngerti karena ada rekamannya. Sesenggang saudara, semut saudara. Kapanpun saudara mood, itu bisa diulang lagi sampai saudara ngerti. Oke, nah kelebihan yang lain apa? Nah, maka dari itu berdasarkan kelebihan-kelebihan tadi. Nah, satu lagi nih ya. Saya sebagai dosen ya mungkin yang pernah di kelas saya gitu ya. Silahkan kalau ada yang nggak paham, tanyakan. Ya. Di WA kelas boleh, di WA grup kelas boleh, langsung ke saya juga boleh. Ya, langsung ke saya juga boleh. Silahkan WA saya. Ya, 24 jam. Ya memang sehari ada 24 jam, tapi saya nggak akan balas 24 jam. Ya, nah, nanti saya nggak tidur kalau 20. Ya, mungkin kalau sudah senggang gitu ya ini gitu ya. Mohon maaf kemarin di WA grup, saya nggak tahu di WA grup saudara gitu, ada yang mulai selamat siang Pak dan sebagainya. Kemarin belum sempat saya balas di WA grup ya, karena saya masih nyiapin RPS dan lain-lain. Nah, jadi silahkan WA saya, tanya apa yang tidak tahu, yang nggak paham. Japri boleh, ya, japri boleh. Kapanpun saudara takut lupa, Pak jam 2 malam Pak lagi nonton Liga Champion, saya tiba-tiba sambil belajar ada yang nggak ngerti, silahkan langsung WA saat itu. Walaupun mungkin tidak saya jawab saat itu, ya, tapi insya Allah semuanya akan saya jawab. Jangan malu, jangan sungkan, ya. Oke, saudara tahu ini saya mohon maaf ya, ini harus saya sampaikan.
saya tuh kalau ngoreksi, ya ngoreksi LGO, kemudian mendapati nilainya kurang sekali. Yang saya lakukan pertama apa? Ya, yang saya lakukan adalah saya ngecek WA saya. Ya, ini mohon maaf ya, saya kalau nggak ada, saya coba ya nyalain videonya ya. Kayaknya kok ada yang kurang kalau saya nggak, gitu ya. Anunya tuh nggak ini, gitu. Ekspresi saya kan saudara nggak tahu. Saya itu kalau ngoreksi LGO dan menemukan nilainya kurang, si mahasiswa nilainya kurang, maka pertama yang saya lakukan adalah saya cek WA saya. Nah, saudara tahu nama saudara, mungkin saya satu dari sedikit dosen yang menyimpan semua nama saudara. Ya, Mas Akbar tahu ini, gitu ya. Makanya saya tahu di Mas Akbar itu masih ada di ini saya, gitu. Termasuk yang kelas-kelas kemarin itu 5 kelas, 6 kelas itu semua tersimpan di phone book saya. Ya, sehingga saya nyimpen semua nomor saudara. Jadi bukan hanya mohon maaf ya, kalau dosen lain biasanya di WA group itu cuma saudara diminta memberi nama gitu kan. Tapi saya minta daftar nama ya Mbak Rosa ya. Daftar nama itu nanti akan masukkan ke nama, saya masukkan ke konteks saya. Nah, sehingga kalau saudara WA itu akan keluar nama saudara. Gitu ya. Nah, yang saya lakukan ketika saya ngoreksi dan nilai ada yang nilainya kurang, itu yang pertama saya lakukan apa? Itu ngecek WA. Saya cari nama yang bersangkutan. Pernah nggak ngechat saya? Dan saudara tahu, sedihnya saya adalah, ya, saya nggak tahu ini sedih atau apa ya, campur aduk. Biasanya yang bersangkutan itu tidak pernah nanya apapun. Ya, tidak pernah nanya apapun. Oke, saudara mungkin nanya, Pak, kalau saya nanya, ada nilai aktivitas nggak? Jawabannya tidak. Loh, terus nggak semangat dong Pak nanya? Karena saya ingin saudara nanya bukan karena untuk mendapatkan nilai aktivitas. Saya ingin saudara nanya karena nggak ngerti dan pengen tahu, pengen ngerti. Ya, sehingga secara tidak langsung kalau saudara nanya, saudara bisa mengerjakan ujian. Pak, kenapa nggak diberi nilai aktivitasnya? Karena ini pernah kejadian, ya, apa ya, ada mahasiswa yang nanya, dan pertanyaan itu sama persis dengan kelas lain. Ketika saya tanya, kok bisa persis Pak? Mohon maaf, ini saya cari di internet. Ya, jadi nyari-nyari pertanyaan, bukan yang tidak dipahami. Nah, itu karena ada beberapa dosen yang memang menjanjikan nilai aktivitas kalau bertanya. Gitu. Sehingga di WA group itu ada pertanyaan, loh, ini kok sama dengan kelas tadi gitu ya. Ya katanya di kelas apa dia cari dari Google. Loh, ya ini padahal harusnya saudara nanya itu sesuatu yang saudara belum paham. Jadi sekali lagi saudara sekalian, jangan sungkan untuk bertanya ke saya. Lewat media apapun, silahkan. Ya, jangan sia-siakan itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Nah, maka saudara sekalian, harapan saya adalah satu, gitu ya, tolong fokus kepada kelebihan PJJ ya, dibandingkan kekurangannya. Ini mohon maaf tulisannya jadi kecil, saya takut saya slideshow nanti ini apa jadi berat. Gitu ya. Yang kedua adalah ya, ikuti dan jalani metode PJJ yang ada yang ditentukan oleh dosen. Ya, kalau bisa sebelum pra PJJ lihat video atau baca materi. Ya, saat PJJ dan setelah PJJ. Nah, saat PJJ kalau latihan soal ya beneran latihan. Ya, enggak bisa enggak apa-apa. Paksa untuk berlatih saat PJJ. Ya, dipaksa. Nanti toh dibahas. Ya, nanti dibahas. Nah, setelah PJJ kerjakan tugasnya. Ya, kerjakan tugasnya. Jadi mohon maaf, kira-kira walaupun jadwal PJJ itu 2,5 jam, tapi pra dan afternya kira-kira masing-masing ya 1 jam 1 jam. Jadi saya minta waktu saudara sekitar 4 jam seminggu. Ya, jadi saudara tahu, saudara ini statusnya sekarang PJJ, maka sebetulnya dari Senin sampai Jumat ya saudara memang tugasnya adalah kuliah, gitu ya. Nah ini tolong disampaikan ke orang tua, ke keluarga saudara, biar mereka juga mendukung itu. Ya, oke. Ya, jadi itu saat PJJ tanyakan jika terdapat materi yang tidak dipahami, gitu ya. Kerjakan latihan secara mandiri, ya. Setelah PJJ kerjakan tugasnya. Jika diperlukan ya untuk mendapatkan pemahaman terhadap materi, ulang kembali rekamannya. Kerjakan latihan soal yang ada di workbook walaupun itu tidak termasuk yang dibahas di kelas atau ditugaskan kalau diperlukan. Ya, jika diperlukan lihat rekaman PJJ kelas lain. Ikut klinik atau diskusi dengan teman-teman.
Jika terdapat materi yang tidak dipahami, jangan sungkan bertanya ke dosen. Jangan sungkan bertanya ke saya. Nah, jika saudara terdapat permasalahan akademik, jangan ragu menghubungi dosen pembimbing akademik. Ya, saudara nanti ada dosen PA-nya. Jangan sia-siakan. Ya, saya dosen PA juga, tapi mungkin bukan di kelas saudara. Di semester lalu ada bimbingan PA saya yang drop out. Ya. Nah, perlu saya sampaikan, ya, yang drop out ini juga tidak pernah menghubungi saya. Gitu. Ya, tidak pernah ini apa, dan mungkin memang ya kemauan yang bersangkutan. Jadi sayang, gitu ya. Kalau saudara punya permasalahan, gitu ya, ini. Justru ada mahasiswa lain yang menyampaikan permasalahan dan saya diskusi dengan yang bersangkutan. Alhamdulillah tidak drop out. Gitu ya. Nah, jadi jangan sia-siakan semua fasilitas yang ada, baik yang disediakan oleh kampus maupun oleh dosen. Gitu ya. Ini semua untuk kebaikan saudara. Nah, Mas Akbar tahu itu ya, saya seperti apa. Ya, Mas ya. Gitu ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan gitu ya. Saya sebetulnya mohon maaf, saya itu sebenarnya termasuk dosen yang membebaskan mahasiswa saya ikut PJJ atau tidak nggak apa-apa. Tapi mohon maaf karena ini saudara, ya kondisinya berbeda gitu ya. Saya tidak meremehkan ini kemampuan saudara. Saudara lulus STAN itu sudah luar biasa. Pasti sudah orang-orang pilihan lain. Karena tidak punya pilihan lain ya. Nah, saya udah enggak. Pasti punya pilihan lain. Ada yang dapat UI, ada yang dapat Undip, ada yang dapat UGM gitu ya. Saudara itu orang-orang pilihan ya. Jadi sebetulnya pasti saudara sudah punya kemampuan lebih. Hanya saja saya tahu generasi saudara adalah generasi yang berbeda. Ya, distraksinya terlalu banyak. Zaman saya dulu tidak ada Netflix. Zaman saya dulu tidak ada WTV. Zaman saya dulu tidak ada drakor. Ya. Ya, zaman saudara sekarang, saudara diserang dari berbagai hal. Diserang FF, ya kan? Enggak, diserang apa? Genshin Impact ya, apalah gitu ya. Apalah itu gitu ya. Diserang drakor dan sebagainya gitu ya. Sehingga wajar ya kalau saudara mungkin dalam beberapa titik kehilangan fokus dan sebagainya. Maka dari itu ya saudara harus pintar-pintar memilah gitu ya. Kapan harus santai dan kapan harus yang penting disiplin ya. Ya, itu. Baik saudara sekalian, itu kurang lebih yang ingin. Jadi sekali lagi manfaatkan seluruh kelebihan PJJ dan fasilitas yang diberikan dosen atau kampus pada saudara. Kalau saudara Enggak. pernah nanya dosen nggak? Enggak. Pernah konsultasi ke dosen PA nggak? Enggak. Nah, kalau semua fasilitas tidak dimanfaatkan, semua kelebihan tidak dimanfaatkan, ya pernah lihat rekaman PJJ berulang-ulang nggak? Enggak, Pak. Ya udah gitu ya. Berarti memang saudara yang memilih jalan itu. Ya, mungkin saudara yang memilih jalan itu. Tapi saya tidak ingin saudara jalan itu. Karena kadang-kadang saudara tanpa sadar berada di jalan itu. Maka dari itu, ya, saya menemani saudara. Agar saudara berada di jalur yang seharusnya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, sebelum kita masuk materi, silahkan. Nah, ini, oh iya, izin. Mohon izin, Pak. Ya. Gitu ya. Senyamannya saudara. Ya, senyamannya saudara. Oke. Baik.
Tes. Jadi ini break ya. Kirain udah kelar, Jit. Zidan katanya mau end meeting. Mana tuh? Yo, yang berani ya aku kasih host nih ya. Memang ada nggak. Ilham tadi nge-PC, Jeep biar aku aja yang end. Oh ya udah sini mana. Ham, Mana? Itu tuh break. Kita break dulu ya teman-teman ya. Oh ya break ya. Minum-minum dulu. Aku pause ya. minum apa? Presensi kita udah aman semua belum ya Pak? Presensi kita Gimana, udah Mbak? aman semua belum Pak? Presensi. Absensi. Iya, Oh Pak. iya. Oke, saya biasanya ya saya ini kok. Saya amankan. Oke. Biasanya saya amankan. Maksudnya saya anggap masuk semua biasanya, walaupun enggak. Nah, ini mohon maaf, coba matikan video sebentar sampai Oke, baik Pak. Mbak Bila, ada apa? Angkat tangan. Maaf, Pak, ketekan. Oh, ketekan. Maaf, Pak. Baru pertemuan pertama sudah tertekan. Ketekan, Pak. Ya, oke. Ya, santai ya. Nikmati. Jadi prinsip saya begini, saudara sekalian. Aduh, ini mohon maaf sekali lagi. Prinsip saya, saudara harus menikmati PJJ bersama saya dengan riang gembira, ya. Tidak boleh tertekan, gitu ya. Sekali lagi, kalau memang pengen sambil kelekaran, silahkan sambil kelekaran, gitu ya. Pengen sambil duduk jegang sambil makan pagi, silahkan, gitu ya. Oke, prinsipnya nikmati aja. Oke, ini mohon maaf, mungkin internetnya juga masih nggak bagus karena tampilan nih. Oke. Aduh. Oke ya, saya jelaskan dulu RPS-nya. Jadi saudara sekalian, langsung aja ke ini ya, RPS-nya. Jadi sekali lagi, ya bobotnya adalah ini, ya bobot UTS, UAS, dan aktivitas tadi sudah saya sampaikan. Ini nanti RPS-nya akan saya sampaikan ke saudara, ya. Kemudian untuk bobot aktivitasnya adalah ini ya, 10, 30, 30, 30. Nah, materinya adalah, ya, tadi sudah saya sampaikan untuk bahan ajarnya nanti semuanya saya share ke saudara materinya. Karena dadak jadi belum sempat kemarin ngobrol di WA Group. Nanti setelah ini saya ini di WA Group. Ya, oke. Ini ya bukunya adalah buku akuntansi lanjutan dan workbook akuntansi keuangan lanjutan. Oke. Nah, materi kita untuk pertemuan pertama ya ini tentang kombinasi bisnis. Nah, nanti apa itu kombinasi bisnis kita akan bahas. Jadi semua pertemuan yaitu nanti ceramah gitu ya, kemudian latihan soal, pembahasan soal dan tugas ya. Nah, di sini nanti sudah ada tugasnya itu di mana? Ya, di bagian belakang nanti saudara harus punya LPS-nya gitu ya. Untuk latihan dan pembahasan soal di kelas ini yang kami rekomendasikan untuk semua dosen gitu ya. Sementara untuk penugasan itu ini untuk yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, ini belum selesai, nanti baru kami pilih-pilih gitu ya. Nah, salah satu yang harus dibahas di kelas oleh dosen adalah ini, soal tahun lalu.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah, oh ternyata soal tahun lalu itu gampang. Nah, gitu. Bisa dibahas di kelas dengan apa yang kita peroleh selama PJJ bisa dikerjakan. Gitu ya. Jadi untuk memberi sugesti ke alam bawah sadar saudara, ya bahwa soal ujian itu gampang, bisa dikerjakan. Gitu. Ya makanya saya minta semua dosen nanti harus membahas salah satunya soal tahun sebelumnya. Gitu ya, soal tahun-tahun sebelumnya. Oke, nanti silakan ini saudara. Nah, sampai UTS ya, sampai UTS ya, nanti kita akan menggunakan buku akuntansi lanjutan ya, karangan Bu Iin itu sampai bab 4 ya, sampai bab 4. Oke, nah kemudian setelah UAS ya, nanti bab 5, 6 dan 7 3 bab. Ya, itu untuk UAS. Oke. Baik, ini singkat aja ya. Karena kalau saya jelaskan per ininya juga mungkin saudara nanti per pertemuan saja saya jelaskan ya. Oke, baik, pertemuan kita hari ini ya masih punya waktu sekitar 30 menit. Nanti kalau kurang bisa saya buatkan video tambahan mungkin atau minggu depan kita lanjutkan. Ya, hari ini materi kita adalah tentang kombinasi bisnis. Ya, tentang business combination. Nah, oke. Bahan ajarnya ya, saya oke, ini saya mohon maaf saya sendiri malah yang tidak menyalakan video. Ini bukunya, bahan ajarnya. Nah, ini di sebelum pertemuan saya harapkan sudah membaca materi atau melihat video praktik CC. Sehingga nanti kita pas tinggal mereview materi. Nah, yaitu tentang kombinasi bisnis. Nah, ini akan menjadi nanti UAS
break lagi. Oke, mohon maaf saudara sekalian. Apakah suara saya dapat saudara dengar? Bisa, Pak. Ya, ini mohon maaf ya, aduh. Ya, ini tidak saya segala plan B-nya ternyata tidak jalan. Ya, oke. Aduh, saya juga tidak menduga jadi remander seperti ini. Oke, saudara sekalian. Nah, saya lanjutkan ya. Mungkin suasananya sudah jadi rusak ya, karena mondar-mandir saya keluar masuk. Oke, jadi saudara sekalian, ya ini materi kita adalah tentang kombinasi bisnis. Ya, kombinasi bisnis itu apa? Jadi mungkin saudara sudah pernah belajar kemarin di tingkat 2. Ya, ketika satu perusahaan membeli saham perusahaan lain, ya, maka yang membeli itu disebut investor, yang dibeli itu disebut investee. Nah, ada beberapa kemungkinan. Nah, ini nanti ini tidak ada di bahan ajar, tapi mungkin ini akan saya share ke saudara. Ya, jadi gini, kemungkinan yang pertama adalah gini. Ya, A membeli saham B. Ya, kemungkinan yang pertama, A membeli saham B kurang dari 20%. Atau tidak ada pengaruh signifikan. Ini sebetulnya mohon maaf ya, kalau di PSAK itu tidak ada angka 20-50, tidak ada. Ya, tapi indikasinya adalah apakah ada pengaruh signifikan atau tidak, apakah ada kendali atau tidak. Jadi sebetulnya bukan persentase. Ya, persentase ini hanya sebagai acuan saja. Ya, tapi nanti untuk berikutnya ketika mengerjakan soal itu pakai persentase ya. Nah, di bawah 20% itu asumsinya adalah tidak ada pengaruh signifikan. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah ya, saham yang dibeli itu 20-50%. Nah, jadi punya pengaruh signifikan. Ya, itu kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan ketiga adalah A punya kendali pada B. Ya, itu ketika saham yang dibeli, ya, saham B yang dibeli oleh A itu di atas 51%. Di atas 50%. Nah, maka berarti A punya kendali terhadap B. Oke, kemungkinan yang berikutnya adalah dibeli 100%. Ya, kalau dibeli 100%, A punya kendali pada B dan B tidak dibubarkan. B-nya masih ada. Jadi A membeli 100% sahamnya B dan B tetap ada. Maka ya berarti A punya kendali terhadap B. Oke. Nah, kemungkinan yang terakhir adalah A membeli sahamnya B 100%, tapi kemudian B dibubarkan oleh A. Ya, karena A punya sahamnya B 100%, berarti itu semuanya miliknya si A. Karena si miliknya si A, maka si A punya kewenangan untuk membubarkan si B. Ya, jadi A-nya masih eksis, B-nya dibubarkan oleh A, semua aset dan liability-nya B digabungkan ke A. Digabungkan ke A. Nah, jadi itu. Nah, yang sudah saudara pelajari kemarin di tingkat 2 adalah yang ini. Betul ya? Adalah yang ini. Yang sudah dipelajari di tingkat 2. Nah, nanti yang saudara pelajari di tingkat 3 semuanya. Ya, di AKL 1. Terutama adalah ini. Ya. Nah, Pak, yang kita pelajari di bab 1 ini mana, Pak?
yang kita pelajari di bab 1 itu adalah ini. Ya, jadi mulainya malah dari sini. Ya, yang gampang dulu. Ya, mulainya dari sini. Jadi A membeli sahamnya B 100%, lalu B kemudian dibubarkan. Ya, lalu B kemudian dibubarkan. Istilahnya di-merger. Ya, istilahnya adalah di-merger. Nah, ini nanti kita pelajari di bab 1. Ya, di pertemuan hari ini. Nah, nanti yang 20% dan ini 20% berarti nanti menggunakan metode cost. Ya, pasti A dan B dua-duanya tetap ada. A sebagai investor, B sebagai investi. Dua-duanya tetap ada. Nah, A akan mencatat investasinya di B menggunakan metode cost. Ya, menggunakan metode cost. Ya, walaupun nanti di akhir tahun ya dia bisa menggunakan fair value profit through loss ya FVTPL atau fair value OCI. Ya, tergantung ini trading atau non trading. Ya, masih ingat ya? Mudah-mudahan ya. Ini kan tingkat 2 kemarin. Ya, berarti mahasiswa itu biasanya prinsipnya yang lalu biarlah berlalu ya. Aduh Pak, udah lupa semua Pak gitu ya. Atau Pak, mohon maaf kemarin kan habis ujian kita refreshing Pak. Ya, itu kembali, fresh itu segar. Jadi sudah segar Pak. Yang AKM kemarin sudah lupa semua ya, jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan. Nah, oke ya, jadi ini. Nah, nanti ini kita pelajari di bab 2. Nanti dipelajari lagi di bab 2 yang dulu dipelajari. Ya, jadi ini yang di bawah 20% nanti dipelajari lagi di bab 2 metode cost ya, fair value, true profit loss dan fair value OCI. Nah, nanti berikutnya adalah 20 sampai 50. Nah, berarti ini punya pengaruh signifikan. Nanti A akan mencatat menggunakan metode equity. Sudah dipelajari kemarin di tingkat 2. Ya, kalau menggunakan metode equity, maka tidak akan disajikan pada fair value-nya, tapi pada amortized cost-nya. Nah, ini nanti kita pelajari di bab 2 di pertemuan 2 dan 3. Nah, berikutnya adalah kalau belinya di atas 50 sampai 100%, ya termasuk ketika 100% tapi B-nya tetap eksis, tidak dibubarkan, ya, maka berarti A itu punya kendali terhadap B. Nah, A dan B dua-duanya masih eksis. Nah, ketika A memiliki kendali terhadap B, maka A itu nanti investor itu akan berperan sebagai induk atau parent, sementara B investi itu akan jadi perusahaan anak atau subsidiary. Jadi mereka punya hubungan induk dan anak, sebagai induk dan anak. Nah, konsekuensinya adalah nanti pada akhir tahun mereka akan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jadi harus di laporan keuangan keduanya harus digabungkan. Nah, si A sebagai investor bisa mencatat investasinya di B menggunakan metode cost maupun menggunakan metode equity. Nah, nanti itu akan kita pelajari di bab 3 dan seterusnya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah yang ini. Ya. A membeli B 100%, kemudian B-nya dibubarkan. Nah, istilahnya di merger. Gitu ya. Nah, oke. Jadi kombinasi bisnis itu apa? Nah, kombinasi bisnis adalah peristiwa di mana pihak pengakuisisi, investor yang membeli saham perusahaan lain, memperoleh kendali atas satu atau lebih suatu bisnis. Nah, maka ya sebetulnya kombinasi bisnis ini adalah kalau kepemilikannya di atas 50%. Nah, jadi kombinasi bisnis itu A dan B membeli di atas 50%, punya kendali, maka kalau B tidak bubar, nanti mana laporan keuangan keduanya gabungkan jadi satu entitas. Ya, kalau B-nya tidak bubar. Tapi bisa juga B dibubarkan oleh A. Namanya di merger, digabung. Ya, nanti B sudah tidak ada lagi, tidak eksis lagi. Yang tertinggal hanya A. Aset dan liability-nya B digabungkan ke A. Nah, oke. Nah, bagaimana cara memperoleh pengendalian? Dengan beli saham. Ya, jadi saham perusahaan lain itu kita beli. Nah, jadi ketika kita membeli saham perusahaan lain, itu berarti kita jadi pemilik perusahaan itu. Ya, karena saham itu menunjukkan kepemilikan. Nah, bagaimana cara memperoleh pengendalian? Yaitu beli saham perusahaan lain di atas 50%. Nah, dengan cara apa kita beli saham itu? Nah,
kita itu beli saham perusahaan lain bisa dengan membayar cash atau setara cash, bisa juga ngutang. Jadi kita itu beli saham perusahaan lain, kita serahkan bond. Bisa. Jadi kita beli saham, kita bayar dengan bond. Jadi kita ngutang. Kita bayar dengan bond. Atau dengan membeli dengan saham. Saham dibeli dengan saham. Loh, kok bisa, Pak? Bisa. Jadi kita beli saham, misalnya nih, PTA ya, membeli saham PTB. PTB dimiliki oleh Pak Joko. Nah, ini jangan bingung ya. Nanti ini beberapa mahasiswa soalnya bingung. Jadi kita beli saham PTB, saya PTA nih, beli sahamnya PTB dengan menerbitkan saham. Nah, pemilik saham PTB itu Pak Joko. Maka kita beli ke Pak Joko. Ya, hati-hati ini. Pak Joko, kamu kan punya sahamnya PTB, kamu kan pemiliknya PTB. Saya beli ya sahamnya PTB. PTB saya beli dari Bapak. Nah, maka saya itu menyerahkan duit itu ke Pak Joko. Hati-hati ya. Hati-hati. Menyerahkan duit ke Pak Joko. Ke Pak Joko. Menyerahkan bond ke Pak Joko. Atau menyerahkan saham perusahaan PTA ke Pak Joko. Jadi Pak Joko itu sahamnya dia di PTB, kita beli. Maka PTA jadi pemiliknya PTB. Tapi ke Pak Joko kita berikan saham PTA. Sehingga Pak Joko itu kehilangan kepemilikannya di PTB. Bingung nggak ini? Tapi sekarang dia jadi punya saham PTA. Nah, gitu. Jadi sekarang Pak Joko itu jadi pemiliknya kita. Nah, ini memang kadang-kadang bingung ya, tapi nantilah kita lihat ilustrasinya ya. Jadi kita itu bisa membeli saham dengan membayar pakai saham. Oke. Nah, berikutnya adalah bisa juga menyerahkan aset. Jadi bisa saja kita ke Pak Joko itu membeli saham PTB yang dimiliki Pak Joko itu dengan menyerahkan aset lain. Misalnya dengan menyerahkan tanah dan sebagainya. Nah, oke. Ada beberapa cara kombinasi bisnis ya. Nah, ini kita lewati saja. Ini tujuannya mungkin saya nggak akan detail. Nah, nanti silahkan dilihat di video penjelasan. Ya, oke. Kenapa sih perusahaan membeli saham perusahaan lain? Gitu ya. Nah, ini sederhananya gini. Ada pertumbuhan organik dan pertumbuhan anorganik. Jadi pertumbuhan organik itu pertumbuhan normal. Pertumbuhan normal itu gini. Perusahaan didirikan, ya, kemudian dibelikan aset, beroperasi lalu menghasilkan laba. Laba digunakan untuk investasi, beli tanah, beli bangunan, bikin pabrik baru, kemudian beroperasi lagi menjadi lebih gede dan seterusnya. Itu organik. Dan itu kelamaan. Kelamaan. Padahal perusahaan itu pasti pengen terus berkembang dan tumbuh besar. Tapi kalau secara organik itu kelamaan. Kelamaan. Loh, terus gimana biar cepat? Biar cepat beli perusahaan lain. Ketika kita beli saham perusahaan lain, maka berarti kita membeli perusahaan itu. Ya asetnya, ini ya yang saudara harus perhatikan. Ketika kita itu beli saham perusahaan lain, maka kita itu sebetulnya membeli, yang kita beli cuma sahamnya. Tapi sebetulnya kita itu memiliki perusahaan itu. Jadi kita membeli asetnya, membeli liability-nya juga. Nah, jadi gitu ya. Nah, maka kalau mau cepat perusahaan itu gede, yuk kita bikin pabrik baru. Nggak usah. Beli saja perusahaan lain yang sudah punya pabrik. Beli aja saham perusahaan lain yang sudah punya pabrik. Nah, itu kalau mau cepat. Jadi kombinasi bisnis dengan membeli saham perusahaan lain, itu salah satu tujuannya adalah biar perusahaan itu tumbuh berkembang dengan cepat, tapi dengan cara yang singkat. Beli saja yang sudah jadi. Gitu ya. Nah, oke, kita bikin ini untuk distribusi. Nggak usah. Beli saja saham perusahaan lain yang dia bergerak di bidang distribusi. Nah, jadi tidak perlu merintis dari nol. Nah, gitu ya. Jadi itu tujuannya adalah untuk berkembang dan tumbuh dalam waktu yang singkat. Yaitu biasanya cara kilat. Ya, cara kilat. Nah, ini tujuannya penghematan biaya, mengurangi risiko kalau mulai dari nol. Gitu ya. Kalau bikin pabrik baru, itu bisa saja operasinya ditunda karena harus nunggu pabriknya jadi, gitu ya. Nah, beda dengan kita kalau langsung beli perusahaan yang sudah jadi, sudah punya pabrik dan sebagainya. Jadi tinggal kita gunakan pabriknya.
Nah, itu ya. Oke. Baik, saudara sekalian. Nah, ini ada beberapa strategi kombinasi bisnis. Ini sekilas saja teorinya ya. Saya tidak akan terlalu detail. Ada integrasi horizontal. Ya, integrasi horizontal itu kita beli perusahaan lain yang dalam line bisnis atau pasar yang sama. Contohnya apa? Contohnya gini, sederhananya, saya KFC beli McDonald. Nah, itu pastinya sama. Ya, beli AW. Nah, itu line bisnisnya sama. Ya, sahamnya dimiliki. Kayak Toyota beli Daihatsu. Ya, betul ya? Daihatsu itu sahamnya dimiliki Toyota. Nah, itu beli yang lain bisnisnya sama. Nah, bisa juga integrasi vertikal. Nah, kalau integrasi vertikal itu tidak sama, tapi bisa dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Contoh, Indofood. Ya, saudara kan pasti waktu sekarang mudah-mudahan di rumah jarang makan mie ya. Ya, waktu di kos-kosan, ya itu kan sering makan mie. Nah, Indofood butuh pasokan, dia bikin mie kan, Indomie dan sebagainya. Nah, dia butuh pasokan terigu. Maka dibelilah Bogasari. Ya, Bogasari ya, dibeli untuk menjamin pasokan. Nah, ya, menjamin pasokan. Itu salah satu contoh vertikal. Atau Indofood butuh pemasaran Indominya. Dibelilah misalnya saham Indomaret. Nah, misalnya, walaupun ini Indomaret itu saya nggak tahu, kayaknya tidak dimiliki Indofood. Contoh, ya biar penjualan Indominya lancar. Nah, gitu ya. Jadi untuk distribusi. Nah, jadi unit usahanya beda, tapi terkait. Nah, terkait. Nah, yang paling brutal adalah konglomerasi. Ya, konglomerasi ini paling brutal. Nah, ini contohnya adalah misalnya, mohon maaf, Jarum. Jarum itu perusahaan rokok, tapi saudara tahu Bank BCA? Ya, Bank BCA itu pemiliknya sama dengan Jarum. Nah, itu jadi ada perusahaan finance, ada perusahaan produksi, ada perusahaan rokok. Itu jadi sahamnya dibeli saham perusahaan lain, ya memiliki saham perusahaan lain, tapi beda-beda. Nah, oke. Nah, bentuk kombinasi bisnis. Nah, jadi sebetulnya semua kombinasi bisnis itu dimulai dengan proses akuisisi. Ya, stock acquisition, pembelian saham perusahaan lain. Ya, semua kombinasi bisnis, apakah itu ini ya, apakah itu di bawah 20%, apakah ini, ya, apakah ini, ya, ataukah 100% dan merger, semuanya dimulai dengan membeli saham perusahaan lain. Tergantung kepemilikannya. Nah, kalau punya kendali, nah itu ini. Nah, ini tidak punya kendali. Ya, ini tidak punya kendali. Nah, oke, jadi semuanya dimulai dengan akuisisi, proses akuisisi. Ya, baik di bawah 20%, di atas 50% dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah ketika satu perusahaan membeli saham perusahaan lain, nah, dan pembeliannya 100%, ya, maka berikutnya adalah ketika satu perusahaan membeli saham perusahaan lain, kalau di bawah 100%, investor dan investi pasti dua-duanya masih hidup. Karena tidak bisa membubarkan investornya. Karena tidak 100%. Ada pemilik lain. Nah, tapi kalau kepemilikannya 100%, itu A bisa membubarkan B. Nah, kalau A membubarkan B, nah maka itu namanya adalah ini, merger atau konsolidasi. Nah, jadi ya bisa saja satu perusahaan membeli perusahaan lain 100%, lalu kemudian perusahaan yang dibeli itu dibubarkan, kemudian aset-aset dan liability-nya digabung ke perusahaan yang membeli. Ya, itu yang disebut dengan kombinasi bisnis. Nah, merger. Nah, merger itu gimana? Merger itu dua perusahaan bergabung. Nah, perusahaan yang diakuisisi dibubarkan. Aset dan liability-nya diambil alih oleh yang mengakuisisi. Jadi A membeli B, lalu kemudian B dibubarkan oleh A, dan aset liability-nya B digabungkan ke A, itu merger. Nah, ada juga namanya konsolidasi. Ya, konsolidasi itu dua atau lebih perusahaan bergabung. Nah, tapi tidak ada yang eksis dua-duanya. Yang eksis adalah perusahaan baru. Nah, jadi bukan A, bukan B yang eksis. Ya, tapi dua-duanya hilang. Nah, jadi contohnya ini ya, A dan B bergabung,
tapi yang eksis adalah C. Jadi dibentuklah perusahaan baru, namanya C. C itu kemudian membeli A dan B, lalu A dan B dibubarkan. Nah, jadi tidak ada yang membubarkan di situ. Jadi dibentuk A dan B sepakat, gitu ya. Dibentuklah C, kemudian C membeli A dan B, kemudian A dan B dibubarkan, aset dan liability mereka digabungkan. Yang eksis adalah C. Ya, yang eksis adalah C. Jadi perusahaan baru tersebut akan mengambil alih semua aset dan liability dari seluruh perusahaan yang bergabung. Ya, oke, itu bedanya. Nah, ini ada dua metode untuk mencatat kombinasi bisnis. Jadi yang kita bahas di bab 1 ini sekarang adalah ini. Pak, yang akuisisi gimana, Pak? Yang akuisisi gimana, Pak? Nah, semua proses nanti yang akan kita bahas semuanya dimulai dengan akuisisi. Tapi kalau kita ngomong akuisisi nanti biasanya untuk di bawah 50%. Gitu ya. Walaupun sebetulnya semua proses pembelian saham itu namanya akuisisi. Nah, yang kita bahas di bab 1 adalah merger. Nah, yang konsolidasi gimana, Pak? Konsolidasi tidak ada. Jadi kita cuma membahas merger. Ya, jadi A membeli B 100%, kemudian B kita bubarkan, kita gabungkan ke A. Oke, nah bagaimana untuk mencatat ini kombinasi bisnis atau merger ini? Ada dua metode. Kalau zaman saya kuliah dulu ada dua, ya, tapi sekarang yang digunakan hanya ini, ya, metode pembelian. Ya, metode pembelian atau metode purchase ini menggunakan nilai wajar, ya, fair value. Jadi kalau kita beli perusahaan lain, saham perusahaan lain, maka sebetulnya yang kita beli itu apa? Yang kita beli itu adalah aset dan liability perusahaan itu. Maka harusnya ketika kita beli perusahaan itu, ya, itu dasarnya adalah harga pasar dari perusahaan itu, yang biasanya terbentuk dari harga sahamnya. Gitu. Nah, padahal bisa saja ketika kita nanti beli itu harganya lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, nanti kita lihat, ya. Nah, misalnya nih, perusahaan B itu punya aset 10, kemudian punya hutang 6. Berarti nilai bersih perusahaan itu berapa? Punya aset 10, punya utang 6. Ya, berarti perusahaan itu sebetulnya nilainya berapa? 4. Ya. Oke ya. 4 itu apa? 4 itu equity. Ya, equity. Itu disebut net asset. Nah, gitu ya. Nah, maka harusnya kalau saya membeli perusahaan itu, perusahaan yang punya aset 10, ya, di neraca punya aset 10, punya utang 6, harusnya harganya 4. Maka kalau saya membeli saham perusahaan itu 100%, harusnya harganya berapa? 4. Karena saya akan dapat aset senilai 10, tapi saya dapat utang senilai 6. Gitu ya. Maka harusnya saya mengeluarkan duit sebesar 4. Tapi ternyata ketika saya beli sahamnya 100%, bisa saja yang saya keluarkan bukan 4. Bisa saja saya harus membayar 5. Nah, 5 itu kenapa kok saya harus membayar lebih mahal? Nah, karena 10 aset dan 6 liability itu adalah nilai buku yang ada di neraca. Padahal bisa saja dalam neraca itu misalnya ada tanah. Dan tanah itu harga pasarnya sekarang sudah naik. Nah, maka si pemegang saham lama tentu nggak mau ngasih kita, nah, ya kan, nggak mau ngasih kita dengan harga 4. Mungkin tolong lebihin lah. Di situ kan ada tanah yang harganya udah naik. Nah, nanti kalau kamu beli saham perusahaan ini, kamu jadi pemilik perusahaan ini. Di situ ada tanah, harganya udah naik. Jadi tolong dilebihin. Nah, jadi bisa saja, karena kita membeli dengan harga wajar, nilai wajar, bisa saja perusahaan itu nilainya, nilai bukunya 4, tapi kita harus membeli dengan harga 5. Nah, nanti disitulah akan muncul namanya goodwill. Ya, enggak apa-apa, bertahap. Ya, kita ini bertahap. Nah, oke, saudara sekalian. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan metode pembelian. Ya, metode pembelian. Oke, silahkan. Oh ya, di itu ya. Sebentar ya. Iya, portal ya. Ini saya juga belum ini, saya ini dulu ya. Oke. Terima kasih Mbak sudah diingatkan. Nah, ini kalau menurut ini harusnya sudah diselesai 10 menit sebelum ya. Tapi mohon maaf untuk pertemuan ini mungkin nanti dulu ya. Kita ini.
Bentar ya, saya tutup dulu di portal ya. Oke, baik. Hari ini ada PJJ lain? Tidak ada Pak, cuman satu mata kuliah. Oh, satu mata kuliah aja ya. Oke, mudah-mudahan cukup rileks. Ada berapa total mata kuliahnya? 6. 6 Pak. Ada 6 ya. Oke. Baik, saya selesaikan ya. Walaupun mungkin tidak bisa selesai semua materi, nggak apa-apa. Oke. Nah, kita langsung ke ilustrasi. Nah, saya langsung ke ilustrasi saja. Nah, ini. Oke, ini mudah-mudahan saya tidak pakai bahan ajar, tapi saya buatkan ini sendiri, gitu ya, sendiri. Jadi contohnya adalah ini. PT Panorama 100% sahamnya dimiliki oleh Joko. Nah, ini tidak ada di bahan ajar karena saya segini. Berdasarkan pengalaman ada beberapa mahasiswa yang bingung, makanya saya buatkan ilustrasi sendiri. Ya, PT Panorama 100% sahamnya dimiliki oleh Joko. Ini PT Panorama. Ya. Di sini ada share capital. Nah, ini yang miliki Pak Joko. Ya, jadi saham PT Panorama yang memiliki Pak Joko. Ya. Oke, PT Panorama bergerak di bidang mebel. Untuk memperbesar usahanya, PT Panorama berniat membeli PT Senja. Ini PT Senja. Ya. Dan bukan hanya pengen dibeli 100%, dan setelah itu pengen menggabungkan PT Senja ini ke PT Panorama biar cepat gede. Jadi daripada bikin pabrik baru, bikin ini gitu ya. Nah, PT Senja ini sudah punya pabrik, langsung beli aja, lalu digabungkan. Itu yang namanya anorganik. Pengen besar dengan cepat. Ya. Nah, saham PT Senja 100% dimiliki oleh PT Indah. Nah, ini biar saudara nggak bingung. Jadi PT Senja itu sahamnya, ini loh, saham PT Senja itu dimiliki oleh PT Indah. Terus PT Indah yang memiliki siapa, Pak? Nah, ini ya. PT Indah 100% dimiliki oleh Pak Budi. Ini ya, Budi. Nah, ini sahamnya PT Indah, ini sahamnya. Nah, ini loh. Kepemilikan itu kan ditunjukkan dalam share capital. Ya kan? Saham PT Indah dimiliki oleh Pak Budi. Nah, dimiliki Pak Budi. Pak Budinya mana? Ya enggak, saya gambar kan. Terus kalau Budi kan enggak ada aset, enggak ada liability. Pak Joko juga enggak ada aset dan liability, ya kan? Nah, berikutnya. Nah, makanya sekarang saya tanya, kalau PT Panorama pengen beli saham PT Senja, ya, sekarang biar saudara nggak bingung, ya. Yang kira-kira PT Panorama harus mendatangi siapa? Budi. Ayo. Pak Budi atau harus mendatangi PT Indah? Pak Budi. Pak Budi. Yakin? Budi. Ah, bahaya ini pemahamannya. Ayo. Oke. PT Panorama pengen membeli saham PT Senja. Sekarang saya tanya dulu. Yang harus mendatangi apakah Pak Joko selaku pemilik PT Panorama atau manajemen PT Panorama? Nah, ini bahaya nih. Saudara sudah tingkat 5 loh, sudah tingkat 3 loh, ayo. PT Panorama dimiliki Pak Joko. PT Senja dimiliki PT Indah. PT Indah dimiliki Pak Budi. Oke. PT Panorama pengen membeli PT Senja, lalu pengen menggabungkannya. Oke, kira-kira kalau PT Panorama pengen membeli PT Senja, yang membeli itu Pak Joko atau PT Panorama? PT-nya. PT-nya. Hati-hati ya, PT-nya. Pak Joko duduk manis di rumah, ya. Hati-hati ya, Pak Jokonya nggak ikut-ikutan. Ya.
Cuman manajemen PT Panorama mungkin bilang Pak Joko kan pemegang saham 100% pemilik perusahaan ini. Ya, kami pengen akuisisi PT Senja. Boleh nggak? Boleh. Oh, ya udah. Maka manajemen PT Panorama datang ke PT Senja. PT Senja, kamu pengen saya beli. Kamu yang punya sahamnya siapa? Ya, manajemen PT Senja bilang, oh saham kami 100% dimiliki PT Indah. Maka kemudian manajemen PT Panorama datang ke PT Indah. PT Indah, ya kamu itu pemilik PT Senja ya? Ya. Nah, coba lihat. Makanya PT Indah di sini ada investment in PT Senja. Nah, ini loh. Ya. Ada investment atau share investment PT Senja. Itu menunjukkan bahwa PT Indah itu memiliki saham PT Senja. Gitu ya. Nah, kata manajemen PT Panorama ke PT Indah, saham PT Senja yang kamu miliki, saya beli. Gitu ya. Nah, ke PT Indah. Gitu ya. Nah, terus PT Indah gimana? Nah, PT Indah mungkin ngobrol dulu ke Pak Budi. Tapi yang ngobrol manajemennya PT Indah. Pak Budi kan pemilik PT Indah. Ini kita punya saham di PT Senja. Ini mau dibeli nih sama PT Panorama. Apakah diperkenankan? Nah, jadi manajemen PT Indah ngomong ke Pak Budi. Ya, oke, boleh. Nah, ya udah. Maka kemudian saham PT Senja yang dimiliki PT Indah ini dibelilah oleh PT Panorama. Jadi hati-hati loh ini, ya, hati-hati. Nah, maka ya PT Indah sepakat untuk melepas seluruh sahamnya pada PT Senja kepada PT Panorama. Jadi datangnya ke PT Indah, bukan ke Pak Budi. Yang datang juga bukan Pak Joko, ya, tapi manajemen PT Panorama. Maka kemudian PT Panorama membeli saham PT Senja yang dipegang oleh PT Indah. Oke, akuisisi atau pembelian saham terjadi pada tanggal 2 Januari. Setelah 100% saham PT Senja dimiliki oleh PT Panorama, maka kemudian PT Senja dibubarkan. Nah, jadi setelah dibeli, jadi ini saham ini awalnya dipegang semua oleh PT Indah, kemudian dibeli oleh PT Panorama. Nah, setelah dibeli, ya, kemudian PT Senja ini dibubarkan, digabungkan ke PT Panorama. Itu yang disebut dengan merger. Oke, sebentar ya, saya mohon maaf mungkin lebih 2 menit. Nah, PT Panorama memperoleh 100% kepemilikan PT Senja dengan membeli seluruh saham PT Senja yang dipegang oleh PT Indah. Nah, berapa bayarnya? Oke. Kita lihat, asetnya PT Senja di neraca itu 1 juta. Ya, 1 miliar ya, 1 miliar. Oke. Kemudian dia punya utang sebesar 250.000. Ya, punya utang sebesar 250.000. 250 juta. Maka harusnya nilai ini equity-nya ya, nilai PT Senja itu harusnya 750 juta. Logikanya gini. Kita itu beli PT Senja 100%. Yang dibeli sih cuma sahamnya. Tapi sebetulnya ketika kita beli 100%, maka sebetulnya kita itu membeli aset dan liability-nya. Nah, ini hati-hati. Ya. Maka kalau kita beli 100% saham PT Senja, itu berarti kita beli aset 1 miliar, tapi kita juga dapat utang 250 juta. Maka sebetulnya nilai PT Senja adalah 750 juta. Nah, harusnya kita belinya juga 750 juta. Nah, berapa yang dikeluarkan oleh PT Panorama? Yang dikeluarkan oleh PT Panorama untuk membeli saham PT Senja adalah ini. Bayar uang tunai, ya, bayar uang tunai 400 juta, kemudian menerbitkan saham PT Panorama. Loh, maksudnya apa nih Pak? Jadi gini, ketika PT Panorama datang ke PT Indah, gitu ya, saham PT Senja yang kamu miliki saya beli. Ya, oke, saya dibeli dengan apa? Saya beli dengan saya bayar sahamnya PT Senja itu dengan saya bayar tunai. Tapi jangan khawatir. Selain itu,
kamu juga saya berikan saham. Saham PT Panorama. Jadi walaupun nanti kamu tidak memiliki PT Senja lagi, tapi karena kamu memiliki saham kami, maka nanti kamu sebetulnya masih tetap memiliki PT Senja. Bingung nggak? Bingung nggak? Gitu ya. Nah, jadi PT Indah itu, ini ya saham PT Indah, ya PT Senja yang dimiliki oleh PT Indah itu dibeli oleh PT Panorama dengan membayar tunai dan dibayar dengan saham PT Panorama. Ya, jadi jangan bingung. Ya, membeli saham dengan saham. Nah, terus duitnya dikasih siapa? Duitnya dikasih PT Indah. Ya, bukan dikasih ke PT Senja. Nah, ini beberapa mahasiswa itu bingung. Ya. Pak, kalau PT Panorama membeli saham PT Senja, duitnya dikasih ke siapa? Ya dikasih ke pemegang saham PT Senja, bukan dikasih ke PT Senja. Nah, yang pegang saham PT Senja siapa? Yang pegang saham adalah PT Indah, yang pemiliknya, pemilik PT Senja. Maka duitnya ya dikasih ke PT Indah. Nah, ternyata bukan hanya dibayar pakai duit, tapi juga dibayar pakai saham. Ya. Maka nanti PT Indah itu dia hilang kepemilikannya di PT Senja, sudah tidak punya lagi sahamnya PT Senja, dia dapat duit, dan dia nanti juga dapat saham PT Panorama. Maka dia tidak lagi memiliki PT Senja, tapi nanti dia jadi memiliki PT Panorama. Gitu ya. Bingung. Mudah-mudahan bingung, mudah-mudahan ya. Karena kalau bingung jadi pengen tahu biasanya ya. Nah, ini gitu ya. Nah, maka saudara sekalian, berapakah biaya perolehan dari saham itu? Nah, biaya perolehan dari saham itu, ya, jadi apa sebetulnya yang terjadi? PT Panorama membeli 100% saham PT Senja dari PT Indah. Nah, maka imbalan yang diberikan PT Panorama ke PT Indah selaku pemegang saham lama PT Senja adalah nih, cash yang dibayarkan itu 400 juta. Nih, 400 juta. Oke. Selain menyerahkan cash 400 juta, PT Panorama juga menyerahkan saham PT Panorama. Nah, saham PT Panorama itu yang diserahkan 50.000 lembar, nilai parnya 10.000 dan nilai pasarnya saat itu 20.000. Maka sebetulnya nilai saham yang diserahkan, hati-hati, ini yang kita akui sebagai biaya perolehan adalah fair value-nya. Nah, maka fair value saham yang diserahkan adalah 50.000 lembar kali fair value-nya 20.000. Ya, bukan 10.000. Ya, tapi fair value-nya. Ya, maka nilai saham yang kita serahkan untuk mendapatkan saham PT Senja dari PT Indah selain cash adalah saham senilai 1 miliar. Maka berarti biaya perolehan investment cost-nya adalah 1.400.000. Gitu ya. Paham ya? Ya, jadi untuk memperoleh PT Senja, PT Panorama itu total mengeluarkan biaya 1.400.000. Nah, padahal jadi PT Panorama memperoleh 100% saham PT Senja. Berarti dia memperoleh 100% equity PT Senja. Sekaligus ya, berarti memperoleh 100% aset sekaligus 100% liabilities-nya. Nah, maka sebetulnya berapakah nilai PT Senja? Nah, nilai PT Senja itu adalah selisih antara aset dan liability. Jadi sebetulnya yang diperoleh itu adalah net asetnya. Nah, berapa asetnya PT Senja? 1 miliar. Berapa liability-nya? 250. Maka sebetulnya nilai buku PT Senja ya, itu adalah 750 juta. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa PT Panorama mau mengeluarkan duit 1.400.000 untuk mendapatkan perusahaan yang nilai bukunya 750 juta. Untuk mendapatkan aset 1 miliar, tapi juga mendapatkan utang 250 juta. Harusnya bayarnya cukup 750. Kenapa kok mau bayar 1.400.000? Jadi sebetulnya di situ ada kelebihan. Kenapa kelebihan?
Karena nilai buku dari perusahaan yang kita peroleh atau net asset atau aset neto ya, atau equity apapun namanya dari perusahaan yang kita peroleh yaitu PT Senja itu cuma 750. Tapi PT Panorama mau membayar mahal sebesar 1.400.000.000 ya, pada harga pasarnya. Nah, berarti sebetulnya ada kelebihan sebesar 650 juta. Pertanyaannya adalah, kenapa PT Panorama mau bayar lebih? Nah, oke ya, jawabannya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kedua saja. Gitu ya. Jangan berlebihan, ini sebetulnya udah berlebihan, ini sudah lebih 10 menit. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena tadi berkali-kali saya harus keluar masuk. Ini kayaknya kalau sudah stabil seperti ini, anak saya sudah selesai Zoom ini, jadi sudah nggak rebutan gitu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan minggu depan tidak terjadi lagi ya. Oke, saudara sekalian, nanti silahkan mungkin materinya dibaca-baca gitu ya. Nanti ada tugas yang harus saudara kerjakan biar bisa mengerjakan tugas. Nanti bagaimana saudara mengakses materi akan saya berikan linknya ya. Oke. Baik saudara sekalian, untuk hari ini cukup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk segala permasalahannya gitu ya. Selamat memulai PJJ kembali gitu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa jalani dengan riang gembira dengan hasil yang baik gitu ya. Jaga selalu kesehatan. Oke, sampai jumpa insya Allah minggu depan. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.